Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat yang telah diberikan kepada kita semua agar kita dapat menjalani ibadah ini dengan sebaik mungkin. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita, qudwah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sambil tutor, mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sambil tutor, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam sebuah channel, yaitu tentang masalah pengobatan tibun nabawi, hijamah, ruqyah, dan materi-materi dakwah lainnya, serta herbal ilahiyah dan herbal HNI. Dan tentunya channel ini selalu mengajak kepada kita semua untuk selalu senantiasa menjalankan sebuah pengobatan yang telah Rasul berikan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Sahabat Samilutar Official, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang masalah bagaimana cara kita untuk merawat ikhlas yang harus dilakukan secara terus-menerus. Bila ikhlas dan amal diibaratkan ruh dan jasad, ikhlas adalah ruh dan amal yang sebenarnya merupakan inti pokok dalam ibadah. Ikhlas adalah ruh dan amal adalah jasadnya. Artinya, seberapa pun banyak amal yang kita lakukan, bila tanpa keikhlasan, maka dia tiada berarti apa-apa, tidak menjadi amal ibadah. Karena tanpa keikhlasan, maka amal mati, tak berguna, tiada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksana jasad pada tubuh yang tidak memiliki ruh. Oleh karena itu, sahabat sambil tutor, ikhlas itu hal yang utama yang harus kita pelihara dan kita rawat. Karena tanpa keikhlasan yang sedemikian, maka tiada kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Tentu banyak kegelisahan, kekecewaan yang akan kita alami. Merawat ikhlas tidaklah mudah, mengucapkannya sungguh gampang. Dalam merawat keikhlasan dibutuhkan ilmu, hati, mujahadah, dan keistiqomahan secara sederhana. Ikhlas sendiri yaitu melakukan segala sesuatu, ya, ataupun ibadah hanya semata-mata ingin mengharapkan dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Merawat ikhlas harus dilakukan secara terus-menerus, baik
saat kita beramal, di tengah beramal, dan di akhir amal. Karena boleh jadi saat kita beramal kita ikhlas, tetapi di tengah beramal karena merasa dilihat oleh orang, diperhatikan oleh orang, dan menjadikan keikhlasan tersebut menjadi sirna, seringkali timbulnya rasa riya. Ataupun kita telah beramal dengan ikhlas, tetapi setelah beramal kita selalu menyebut-nyebut kebaikan yang telah kita berikan kepada orang lain. Saya telah menolong dia, saya telah membantu channel dia, saya sudah sangat banyak berjasa untuk channel-channel itu. Maka amal ini akan menjadi sirna karena selalu disebut-sebut, ya. Sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merawat ikhlas sama dengan memegang teguh ketauhidan. Sedikit saja tercampur dengan kesyirikan, baik syirik kafir maupun jal, maka ikhlas itu akan menghilang. Upaya yang harus dilakukan dalam merawat keikhlasan adalah dengan menanam tauhid. Ya, kita menanam tauhid adalah tauhid itu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adalah dengan menanamkan keyakinan yang besar, yang kuat, yang sempurna, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan diri kita hidup di dunia ini, ya. Manusia hanya diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya, meminta pertolongan kepadanya. Hanya kepada Dia. Kita tidak bisa meminta pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini sering kali disampaikan oleh para ustaz-ustaz, para kiai di saat kita mendengarkan khutbah-khutbah Jumat, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Fatihah ayat kelima, kepada engkau, ya, kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi tidak ada sesuatu tempat yang menjadi tempat yang lain untuk kita mengharapkan suatu pertolongan, ya. Meminta tolong dengan siapa? Dengan jin. Dengan jin. Tidak. Meminta dengan siapa, sahabat? Kalau kita ada kesulitan, mintalah dengan Allah. Karena Allah lah yang telah memberikan segala sesuatu ujian kepada diri manusia. Jangan meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau sakit di luar daripada penyakit dan medis, jangan datang ke dukun, jangan datang ke orang pintar, karena orang pintar nggak bisa memberikan faedah untuk diri kita. Kalau ada orang pintar, maka tidak ada orang bodoh. Yang bodoh adalah ketika manusia meyakini adanya kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Kalau Nabi tidak mengajarkan, maka jangan dikerjakan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Sekali lagi, Allah tempat kita memohon pertolongan. Al-Quran jelas mengatakan di dalam surat Al-Fatihah ayat kelima, siapa yang ingin membantahnya silakan. Selain itu, ya, meyakini bahwa mampunya kita beramal karena bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama menasehati, ya, perhatikan, amal perbuatanmu dengan ikhlas dan perbaikilah keikhlasanmu itu dengan perasaan bahwa tidak ada kekuatan sendiri, bahwa semua kejadian itu hanya semata-mata bantuan pertolongan Allah saja.
Jadi para sahabat sambil tutor, jangan sampai kita tertipu oleh para orang pintar, ya. Siapa yang bisa melihat jin? Siapa yang bisa melihat jin? Tunjukkan, tulis di kolom komentar ini. Siapa? Kalau tidak, mereka termasuk golongan-golongan jin tersebut. Karena setan tidak bisa dijadikan sebagai teman akrab, tidak bisa. Manusia tidak ada kelebihan secuil pun, ya. Kenapa? Ketika manusia bisa berdakwah di jalan Allah, kadangkala ujiannya sering ada riya di dalam dirinya. Apalagi orang yang berkecimpung di dunia supranatural. Naturalnya yang seperti apa? Ya. Siapa yang memberikan pertolongan kepada mereka? Tentu Allah tidak akan memberikan pertolongan. Baik itu dimulai dengan hal-hal yang bersifat ibadah, bacaan-bacaan yang apa namanya, yang berkaitan dengan doa, yang berkaitan dengan lapas-lapas Quran. Ini tidak dibenarkan. Kalau kalian merasa sebagai orang pintar, orang yang mampu berkomunikasi dengan bangsa jin, tunjukkan, ya, salah satu di antara, ya, para nabi yang, ya, mengajarkan itu kepada kita. Dan satu dalil, ya, satu dalil Al-Quran yang memang menunjukkan bahwasanya manusia bisa, ya, katakanlah bisa berbicara dengan jin, bisa melihat jin. Tunjukkan dalilnya, ya. Nabi Muhammad SAW telah sempurna mengajarkan Islam kepada kita. Tidak ada satupun yang ditutupi oleh Nabi kita. Jadi kalau kita atau kamu bisa, ya, melampaui batas daripada nabi Allah, berarti kamu dalam tanda tanya, apakah termasuk orang yang beriman kepada Allah atau telah kufur terhadap dari ajaran yang telah Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, sahabat Simulator Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merawat keikhlasan dibutuhkan sebuah pengorbanan yang besar, ya. Tidaklah mudah merawat keikhlasan ini. Hari ini kita bisa berbicara ikhlas, mungkin besok tidak bisa, atau besok mungkin kita akan mengungkit kembali apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Jadi sekali lagi, sahabat Samil Tutor, saya Abu Samil meminta maaf apabila kata-kata ini, ya, walaupun nadanya rendah, tetapi di sini ada penekanan bahwasanya mari kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Jangan menganggap diri kita pintar dalam segala hal, mampu memberikan pemagaran rumah, mampu memberikan sesuatu pertolongan kepada manusia, atau kita bisa bermediasi dengan alam jin. Ini bukan kapasitasnya manusia. Kapasitas kita adalah beribadah dan beribadah saja, karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila perkataan ini sedikit menyinggung, ya. Terserah buat Anda yang tidak menyukai video ini, silakan saja, ya, untuk tidak ditonton. Tetapi masih banyak orang yang ingin mencari pembenaran di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Anda yang memiliki kemampuan-kemampuan yang tidak dibenarkan oleh para nabi.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari hal-hal yang sedemikian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijamah, salam sehat selalu.